Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Maris Lina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B dengan nomor NIM 1872050042. Di sini saya akan menjawab soal tentang bank dan lembaga keuangan sebagai proyek UTS. Nah, yang pertama di sini pertanyaannya adalah jelaskan peran lembaga keuangan bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Nah, manfaat dan peranan lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Nah, yang pertama adalah peranan. Yang pertama adalah manfaat likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua, pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Nah, kemudian ada realokasi pendapatan sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang terakhir, kemudahan transaksi. Peranan yang terakhir ini juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam menyediakan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Pertanyaan kedua, mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat? Padahal dari aspek legal formal, aspek substansif dan filosofis serta aspek potensi dan prospek ekonomi keuangan syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapatmu apa solusinya untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Nah, yang pertama ada faktor internal, adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabahah jual beli. Pada segmentasi pembiayaan bank syariah masih minimnya variasi pembiayaan bank syariah jika dibandingkan dengan produk kredit bank konvensional. Masih kurang efisiennya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan cabang bank syariah untuk menjangkau nasabah. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Pertambahan terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melambat di dunia, termasuk di Indonesia, dengan indikator nilai tukar rupiah menghemat terhadap US dollar, turunnya HSG, dan turunnya daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga, setiap hari makin banyak kasus yang terjadi pada lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Coba Anda sebutkan 2 kasus contoh yang terjadi pada perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian berilah pendapat Anda bagaimana solusi dan cara mengatasi kasus tersebut. Nah, di sini saya mengambil kasus pembobolan rekening salah satu bank BMUN dan Grab. Modus yang digunakan yaitu social engineering untuk mendapatkan on-time password atau OTP nasabah bank, lalu mengambil alih akun Grab. Nah, yang kedua, pembobolan rekening Ilham Bintang. Salah satu tersangka Henry yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat Bintara Pratama Sejahtera menjual data tersebut kepada tersangka lainnya berbekal identitas lengkap Ilham Bintang di Slik OEJ. Para pelaku kemudian membuat KTP palsu dan yang dibantu oleh tersangka. Nah, caranya itu berkolaborasi secara real time dengan rekan satu tim Anda, berbagi tugas dan bekerja secara bersamaan untuk membuat presentasi yang hebat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.